Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Begini Syahranda Yarahab dengan NIM 212406006. Di sini saya akan membuat tugas Maya 3 Lab Artificial Intelligence, yang dimana di sini saya disuruh menjelaskan materi mengenai dasar Python. Sebelumnya untuk Python sendiri yaitu salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek eh, atau objek oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Dasar Adapun dasar Python, yang pertama di sini kita akan menampilkan hello world dengan string print kurung hello world, maka akan tampil seperti yang di bawah ini, yaitu hello world. Kemudian jika ingin menampilkan hello world juga sih sebenarnya, ini print hello print world, maka akan tampil hello world. Default akhir dari fungsi print adalah baris baru atau new line. Lalu bagaimana cara mengubah default akhir fungsi print dari new line menjadi spasi atau kosong? Eh, Berikut dengan cara print kurung hello, koma n sama dengan print buka kurung world. Maka akan tampil hasilnya hello world. Berikut cara mengubah default akhir fungsi print dari new line. Semisal kita ingin menambahkan variabel di antara string dalam print, bagaimana caranya? Dengan cara var sama dengan my print hello, var world, word print hello %s world %var, maka akan tampil outputnya itu hello my world, hello my world. Di sini ada sebuah masalah, bisakah kita memasukkan lebih dari satu variabel ke dalam string? Semisal kita mempunyai variabel dengan umur 20 tahun dan namanya itu Juan. Terus bagaimana cara kita memasukkan tahun dan nama ke dalam string di bawah ini? Untuk solusinya dengan cara tahun sama dengan 20, nama sama dengan Juan, print hello selamat ulang tahun yang ke -5 ya, maaf, %s ya, %s tahun nama. Kan nanti akan tampil halo selamat ulang tahun yang ke 20 tahun, namanya Juan. Kemudian dasar Python 2 mengenal variabel dan tipe data. Variabel di dalam variabel itu empat ada 4 variabel. Pertama ada integer, terus ada float, string, dan kemudian ada boolean. Untuk integer sendiri angka sama dengan 5, dan float desimal sama dengan 4512, dan string huruf sama dengan hello, string sama dengan 625, teks hi ini adalah contoh teks panjang 3 tanda petik berguna agar bisa menambah baris baru. Ini contohnya. Kemudian ada print teks, dan untuk boolean benar underscore salah sama dengan true. Tipe data, bagaimana cara mengidentifikasi tipe data sebuah variabel? Ini kita memasukkan print
seperti yang di atas, yaitu integer, print angka, tipe angka, print desimal, tipe desimal, print huruf, tipe huruf, print string, tipe string, kemudian print teks, tipe teks, print benar underscore salah, tipe benar underscore salah. Maka akan tampil outputnya seperti ini, 5 plus in, sampai yang terakhir itu true plus dulu. Input user, misal kita ingin user dapat menginput nilainya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara var 1 sama dengan input i, silakan tulis sesuatu, kemudian print var 1 i, silakan tulis sesuatu, I love you. Ini hasil outputnya. Tipe default input adalah string, artinya nilai yang diinput dianggap sebagai string, tidak dinamik, semantik. Berikut contohnya, contoh default var 1 sama dengan input masukkan angka 1, kemudian var 2 input masukkan angka 2, print hasil penjumlahan var 1 ditambah var 2 maka akan tampil outputnya seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin nilai inputan dibaca sesuai dengan tipe datanya? Berikut contohnya, yaitu dengan cara var 1 sama dengan input masukkan angka 1, var 2 float input masukkan angka 2, print hasil penjumlahan var 1 ditambah var 2. Berikut hasil outputnya. Kemudian dasar Python 3 mengenai aritmatika dalam Python. Operasi aritmatika dalam operasi aritmatika terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama ada variabel A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Terus untuk penambahan, print A ditambah B sama dengan 8. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk pengurangannya, print A dikurang B sama dengan min 2. 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Untuk perkalian, print A dikali B sama dengan 15. Untuk A-nya 3 dikali 5, maka hasilnya akan menjadi 15. Kemudian pembagian, print C dibagi A, 7 dibagi 3, maka hasilnya akan menjadi 2,3. Untuk perpangkatan, print A pangkat B 3 pangkat 5, maka hasilnya 243. Kemudian hasil bagi, print hasil bagi persen D dengan persen D adalah persen C, A, C bagi A. Hasil bagi 7 dengan 3 adalah 2. Kemudian yang terakhir yaitu modulo atau sisa bagi. Print sisa bagi persen D dengan persen D adalah persen C, A, C persen A. Maka 7 dengan 3, hasil sisa bagi 7 dengan 3 yaitu 1. Untuk mengubah tipe data, jika kita ingin mengubah tipe data, apa yang harus dilakukan? Mengubah tipe data dengan cara print A ditambah B, float A ditambah B, in diubah menjadi float, print C dibagi A, round C dibagi A, 2, pembulatan 2 angka di belakang koma, maka akan tampil seperti ini. Kemudian string append, jika operasi aritmatika Python diperuntukkan untuk angka, bagaimana dengan string? Append artinya penambahan dalam string. X sama dengan hello, Y sama dengan world. Print X ditambah Y, maka akan tampil hasilnya menjadi hello world, karena X itu hello, Y itu world. Hello ditambah Y. Dasar Python 4, beberapa fungsi string. Menghitung panjang string, kita bisa menentukan panjang string dengan menggunakan perintah len. Berikut dengan cara menghitung panjang string, X sama dengan hello world, Y sama dengan koma di atas, com and join push
it's so much fun. Print len kurung x, print len kurung y, maka akan tampil hasilnya 11,36. Untuk mengecek anggota string, bisakah kita mengecek apakah sebuah teks merupakan anggota string atau tidak? Dengan cara y sama dengan koma di atas, join it's so much fun. Kemudian print join in y, print join u in y, kemudian print join in y, maka akan tampil hasilnya true, true, false. Dasar Python 5, pentingnya indentation dan with space. Indentation atau tab dan with space di Python ialah hal sensitif karena itu menjadi sebuah sintaks untuk membatasi antar statement. Contoh salah, x sama dengan 5, y sama dengan 6, print x ditambah 5, maka akan tampil hasilnya itu error dikarenakan mungkin ini contoh benarnya, x sama dengan 5, y sama dengan 6, print x tambah 5, maka hasilnya akan menjadi 10. Dasar pemrograman Python 1, Python condition. Condition adalah bentuk perintah dalam bahasa pemrograman yang mempresentasikan percabangan pilihan. Condition dalam Python hanya mengenal if, else, dan else. Switch, case, dan else if. Tidak dikenali oleh Python. Pastikan bahwa tipe data harus comparable atau sebanding satu sama lain. Jika tidak comparable, if akan error. Condition if, untuk contohnya A sama dengan 50, B sama dengan 91, if B lebih besar dari A, print B lebih besar dari A, hasilnya akan tampil ini. Kemudian untuk condition if else, if lebih besar dari if A lebih besar dari B, else A sama dengan B, sama dengan B, kemudian else A lebih kecil dari B, else print A lebih kecil dari B. Kita akan tampil hasilnya seperti itu. Dasar pemrograman Python 2 atau iterasi di Python dapat dilakukan dengan dua, yaitu for loop dan while loop. Untuk for loop contohnya seperti ini, for i in range 3, print i, maka hasilnya akan tampil 0, 1, 2. Kemudian untuk while loop, i sama dengan 0, while i while i lebih kecil daripada 1000, print Gilang, n sama dengan i ditambah 1, maka hasilnya akan tampil Gilang sampai dengan 1000 kali. Library NumPy, memanggil library NumPy, numersial Python, digunakan untuk menghitung data numerik pada Python. Cara memanggil NumPy, import NumPy, mempersingkat NumPy menjadi np, import NumPy as np, kemudian array. A sama dengan np dot array 1, 2, 3, 4, 5, 6, B sama dengan np dot array 1, 2, 3, 4, print A, print B, maka hasilnya akan tampil seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Kemudian iterasi array misalkan menampilkan A, for X in A, print X, maka hasilnya akan menjadi horizontal 1, 2, 3, 4, 5. Misal menampilkan B sama seperti yang di atas tadi, cuma kita ubah di sini aja, for in B, hasilnya akan 1, 2, 3, 4.
Kemudian yang terakhir itu ada image processing tracer. Ini ialah edge atau batas-batas gambar sebagai contoh penerapan computer vision. Nantinya kita akan belajar cara membuatnya. Berikut source code-nya. Import cf2 as cf from schematics import io from google .colab.page import cf2 underscore imso. Kemudian di sini kita masukkan link dari gambar tersebut, image underscore urls, sama dengan ini link dari gambar tersebut, image underscore bgr, sama dengan io.imread kurang imj image underscore urls. Kemudian di sini kita mengubah warnanya image underscore RGB sama dengan cf color kurung image underscore bgr, cf color underscore bgr 2 RGB cf underscore imshow kurung image underscore RGB. Maka akan tampil outputnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah warnanya dengan cara image underscore gray sama dengan cf .cf color kurang image underscore RGB, cf .color RGB 2 gray. Edge sama dengan cf .kenny kurang image sama image underscore gray, threshold 1 sama dengan 160, threshold 2 sama dengan 200. cf2 underscore msow x, maka akan tampil ini outputnya, berubah deh warnanya menjadi abu-abu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tugas Maya 3 Artificial Intelligence. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.